Komisi 7 DPR RI menilai program digitalisasi SPBU belum optimal pelaksanaannya, khususnya SPBU yang menyalurkan jenis BBM tertentu atau JBT dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan koordinasi dengan Dirut Pertamina guna mengoptimalkan program digitalisasi SPBU ini. Ramson juga menambahkan program digitalisasi yang belum sesuai harapan ini akan terus dilakukan kontrol oleh Komisi 7 DPR RI. Komisi 7 DPR RI akan memperketat pengawasan dan meminta laporan pertanggungjawaban di lapangan. Meski masih dalam penanganan pandemi COVID-19, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin menyebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Bulog bertanggung jawab terhadap kesediaan bahan pangan. Meski pandemi COVID-19 belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, produksi pangan serta distribusi kebutuhan makanan perlu dijaga sebaik mungkin. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengungkapkan ketahanan pangan mutlak dipersiapkan sebaik mungkin oleh pemerintah. Dengan adanya stok pangan yang cukup, maka asupan makanan dan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong Rumah Sakit Provider Jasindo meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan di tengah pandemi COVID-19. Anggota BURT DPR RI Hamid Nur Yasin mengatakan pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan beserta keluarganya di tengah pandemi COVID-19 harus dilakukan secara efektif, baik dalam tes swab PCR maupun dalam proses pemulihan kesehatan dan menjaga imunitas tubuh. Sementara itu, anggota BURT DPR RI Paramita Widya Kusuma mengapresiasi kinerja Jasindo dalam memberikan jaminan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan di berbagai rumah sakit yang menjadi mitra di seluruh Indonesia. Paramita Widya juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan dan sinergitas pemerintah Satgas Covid, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Selamat pagi. Kok kamu hari ini nggak semangat? Semangat pagi. Semuanya buat pemirsa yang di rumah, selamat pagi, selamat beraktivitas, menjalani hari ini ya mungkin ya. Selamat Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang. Ini berlaku nggak sih untuk kita semua? Ya, tapi jangan diartikan bermacam-macam persepsi ya, yang namanya Hari Kasih Sayang, ataupun misalnya Hari Valentine ini yang jatuh kemarin, tanggal 14 Februari, ini cuma untuk meluapkan rasa kasih sayang, tidak ada maksud yang lain-lain. Tapi kamu nggak ngasih coklat loh. Ya nanti, coklatnya soalnya dipilihin mau yang murah. Yang murah. Tapi kalau orang mengatakan bahwa kasih sayang ini tidak hanya dirayakan misalnya di tanggal 14 Februari, tapi justru dirayakan hampir setiap hari. Kasih sayang itu harus kita berikan kepada sesama setiap hari, ini penting banget. Bentuk kasih sayang yang akan kita berikan sekarang pemirsa yaitu dengan melalui protokol kesehatan dijalankan. Nah itu sama aja kita sayang sama semua orang. Dengan menjalankan protokol kesehatan, mulai dari menjaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan. Nah kurangi interaksi dengan semua orang ya, banyak orang, menghindari juga kerumunan. Ini juga bentuk rasa kasih sayang di masa pandemi kali ini. Penting banget, setuju banget. Ya kan? Jadi kasih sayang ini tidak hanya berlaku untuk pasangan misalnya gitu kan, tapi ke sesama, ke diri kita sendiri untuk bisa melaksanakan protokol ini bentuk kasih sayang yang paling utama. Ini bagus ya. Dan mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan digitalisasi SPBU belum optimal. Komisi 7 DPR RI menilai program digitalisasi SPBU belum optimal pelaksananya, khususnya SPBU yang menyalurkan jenis BBM tertentu atau JBT dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. Berikut berita selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menilai program digitalisasi SPBU belum optimal pelaksanaannya,
khususnya SPBU yang menyalurkan jenis BBM tertentu atau JBT dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan koordinasi dengan Dirut Pertamina guna mengoptimalkan program digitalisasi SPBU ini. Proses digitalisasi SPBU di mana itu untuk peningkatan efektivitas pengawasan tujuannya, itu kita meminta mendesak Kepala BPH Migas agar meningkatkan koordinasi dengan Pertamina. Ramson juga menambahkan program digitalisasi yang belum sesuai harapan ini akan terus dilakukan kontrol oleh Komisi 7 DPR RI. Komisi 7 DPR RI akan memperketat pengawasan dan meminta laporan pertanggungjawaban di lapangan. Belum sesuai harapan. Jadi kita akan meminta progres di lapangan. Jadi kita minta juga pertanggungjawaban termasuk dari PT Telkom Persero karena itu terkait kepentingan masyarakat luas, agar masyarakat luas, konsumen itu tidak dirugikan. Program digitalisasi SPBU masih mengalami kendala seperti adanya keterlambatan waktu instalasi IT dan memerlukan persetujuan dari kantor pusat Pertamina. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan koordinasi dengan Direktur Pertamina guna mengoptimalkan program digitalisasi SPBU ini. Ramson juga menambahkan bahwa program digitalisasi belum sesuai harapan. Akan terus dilakukan kontrol oleh Komisi 7 DPR RI. Nah, kalaupun misalnya nih ya dikatakan program digitalisasi untuk SPBU, kira-kira misalnya juga masyarakat Indonesia sudah paham belum sih ya dengan program ini? Ya, belum banyak. Ya mungkin per SPBU ya. Nah, tapi masih ingat nggak sih? Kan? Belum semua. Kan? Masih ingat nggak sih misalnya Pak Jokowi mengatakan untuk satu harga BBM di semua daerah. Tapi katanya juga mulai berubah lagi beberapa daerah harganya lebih sulit. Karena mungkin memang dengan kondisi sampai saat ini masih kendala yang terbesarnya ini masih di distribusinya. Distribusi juga masih harus memerlukan kos yang cukup tinggi. Jadi nggak mungkin dengan harga yang sama di Jakarta, di Papua, nggak mungkin ya. Iya, itu yang rugi memang nanti. masih menjadi kendala besar untuk kita ya. Ya, di berita kedua terkait dengan pemerintah harus wujudkan ketahanan pangan meski masih dalam penanganan pandemi COVID-19, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Berikut berita selengkapnya. Meski masih dalam penanganan pandemi COVID-19, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ditemui di ruang rapat Komisi 4, Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin menyebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Bulog bertanggung jawab terhadap kesediaan bahan pangan. Meski pandemi COVID-19 belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, produksi pangan serta distribusi kebutuhan makanan perlu dijaga sebaik mungkin. Nah, ini tentu mudah-mudahan bisa menopang bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia khususnya di pertanian dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, saya dan teman-teman berharap dengan konsep yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penerapan food estate dan penerapan yang lain-lainnya ini tetap bisa menstabilkan ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi seperti ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengungkapkan ketahanan pangan mutlak dipersiapkan sebaik mungkin oleh pemerintah. Dengan adanya stok pangan yang cukup, maka asupan makanan dan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Jadi kita membackup dari sisi antibodi dari masyarakat supaya antibodi ini bisa memiliki daya tahan untuk menolak COVID-19. Nah, tentunya ini kita berharap anggarannya tidak dikurangi. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, diharapkan kekebalan tubuh serta antibodi masyarakat dapat meningkat. Oki Zulindra dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 Muhammad Syafruddin menyebut bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Bulog bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan pangan.
Meski pandemi COVID-19 belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, produksi pangan serta distribusi kebutuhan makanan perlu dijaga sebaik mungkin. Dan anggota Komisi 4 yang lain, Hermanto, juga mengungkapkan ketahanan pangan mutlak dipersiapkan sebaik mungkin oleh pemerintah. Dengan adanya stok pangan yang cukup, maka asupan makanan dan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Kalau kita lihat juga kan misalnya pintu import ini sudah beberapa sektor ditutup ya. Jadi kalaupun misalnya untuk pemenuhan yang namanya ketahanan pangan ataupun misalnya juga stok pangan di Indonesia, harusnya nih kita juga sudah mampu nih. Untuk masalah beras saja kan sudah diperkirakan sebenarnya juga Indonesia surplus loh. Surplus di tengah pandemi seperti ini ya agak sedikit bangga ya. Tapi bangga juga ya. Bangga, jelas bangga bahwa Indonesia sebenarnya sudah mampu untuk menjaga stok pangannya. Ya sedikit demi sedikit ya bisa diawasi bagaimana pendistribusiannya terutama makanan. Betul. Di berita ketiga, pelayanan kesehatan anggota Dewan harus ditingkatkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong rumah sakit provider Jasindo meningkatkan layanan kesehatan bagi anggota Dewan di tengah pandemi COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong Rumah Sakit Provider Jasindo meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan di tengah pandemi COVID-19. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit Siloam, Kota Cirebon, Jawa Barat, anggota BURT DPR RI Hamid Nur Yasin mengatakan pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan beserta keluarganya di tengah pandemi COVID-19 harus dilakukan secara efektif, baik dalam tes swab PCR maupun dalam proses pemulihan kesehatan dan menjaga imunitas tubuh. Terutama kalau kita berkunjung ke rumah sakit yang menjadi providernya Jasindo, ini adalah bagaimana agar rumah sakit tersebut dan Jasindo itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota Dewan dan keluarganya. Sementara itu, anggota BURT DPR RI Paramita Widya Kusuma mengapresiasi kinerja Jasindo dalam memberikan jaminan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan di berbagai rumah sakit yang menjadi mitra di seluruh Indonesia. Untuk Jasindo sudah sangat baik sekali untuk penanganan dari anggota-anggota kita yang terkena COVID. Di antaranya memfasilitasi kita setiap minggu mendapatkan rapid test gratis dari Jasindo dan juga mendapatkan perawatan PCR gitu dari pihak Jasindo juga. Paramita Widya juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan dan sinergitas pemerintah Satgas Covid, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Anggota BURT DPR Hamid Nur Yasin mengatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan beserta keluarganya di tengah pandemi COVID-19 harus dilakukan secara efektif, baik dalam proses tes swab PCR maupun dalam proses pemulihan kesehatan dan menjaga imunitas tubuh. Sementara anggota BURT Paramita Widya Kusuma mengapresiasi kinerja Jasindo dalam memberikan jaminan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anggota Dewan di berbagai rumah sakit yang menjadi mitra di seluruh Indonesia. Iya juga ya, apalagi kan kalau misalnya dengan jabatan para anggota Dewan ini juga sangat riskan sekali untuk bisa terpapar virus COVID-19. Apalagi juga masih menjalankan tugas-tugas yang memang sudah dibuat dan harus juga datang ke daerah pemilihan, bertemu dengan para konstituen. Jadi setidaknya untuk masalah fasilitas kesehatan ini beserta keluarga ini juga harus diperhatikan. Ya, sudah diapresiasi dari Jasindo misalnya, terus kemudian rumah sakit mitra yang menangani kesehatan para anggota DPR RI beserta keluarga ini sudah cukup baik nih ya. Dan sangat baik. Sekarang sangat baik. Jadinya memang sudah diprioritaskan untuk fasilitas kesehatan untuk para anggota Dewan beserta keluarga. Pemirsa, setelah ini kami akan hadir kembali ke hadapan Anda dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan.
tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Pemirsa, pemberlakuan PPKM dilakukan mulai sejak tanggal 9 Februari hingga 22 Februari mendatang. Nah, apabila sampai saat ini kita sudah menjalankan sekitar seminggu lebih, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah memang PPKM ini sangat efektif untuk kita jalankan atau memang sebaiknya juga dilakukan dengan cara yang jauh lebih ketat? Ya, banyak yang mengatakan belum efektif. Masih banyak yang mengatakan. Tapi secara detailnya apakah memang evaluasi PPKM ini berjalan dengan baik atau tidak gitu ya? Ya, berjalan 1 pekan harusnya ini sudah menjadi bahan evaluasi sudah kelihatan untuk pemerintah. Ya. Nah, bagaimana untuk menjalankannya hingga akhir bulan Februari ini? Ini yang akan kami angkat ke hadapan Anda pemirsa mengenai evaluasi PPKM. Kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro pada 9 Februari hingga 22 Februari 2021 di sejumlah wilayah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan coronavirus disease di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian COVID-19 telah berlaku. Namun, implementasi PPKM Mikro belum berjalan sesuai target dan mencapai tujuan untuk menekan angka COVID-19, seperti pembatasan kegiatan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan penularan. Oleh karena itu, harus ada klasifikasi kondisi masing-masing wilayah agar penanganan COVID-19 yang dilakukan dapat sesuai dengan cakupan pemberlakuan pembatasan. Selain itu, harus ada peningkatan penelusuran atau pelacakan kontak erat pasien COVID-19 guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Penting memperbanyak tempat isolasi mandiri atau isolasi terpusat guna meminimalisir potensi penularan COVID-19 di berbagai klaster, mensosialisasikan prosedur pelaksanaan isolasi mandiri, serta membentuk tim-tim pemantau kondisi kesehatan pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri sehingga kondisi pasien dapat terpantau dengan baik. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali telah dilaksanakan dalam 2 tahap. Periode kedua yang berlangsung sejak 25 Januari lalu telah berakhir pada Senin 9 Februari 2021. Berdasarkan data dari laman corona.jakarta.go.id, terjadi sejumlah pemecahan rekor selama berlangsungnya PPKM Jilid 2. Padahal tujuan penerapan PPKM adalah untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Selama 2 minggu penerapan PPKM Jilid 2 tercatat angka kumulatif kasus baru COVID-19 di Jakarta adalah 47.154 kasus. Rata-rata kasus baru COVID-19 di Jakarta adalah 3.368 kasus per hari. Catatan ini lebih tinggi ketimbang PPKM Jilid pertama selama 11 hingga 25 Januari lalu. Ini pertama kalinya kasus harian COVID-19 di Jakarta menyentuh angka 4.000 kasus. Secara kumulatif, kasus COVID
positif COVID-19 di DKI Jakarta sampai 8 Februari lalu adalah 296.969 kasus. Sejalan dengan kasus harian, angka kematian pasien COVID-19 di Jakarta selama PPKM Jilid 2 juga mengalami peningkatan. Jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia selama pemberlakuan PPKM Jilid 2 bahkan memecahkan rekor hingga 2 kali. Sampai 8 Februari tercatat 4.631 kematian karena COVID-19 di DKI Jakarta. Kalau kita lihat berarti pemberlakuan dari PPKM mulai dari Jilid 1 hingga masuk pada Jilid 2 semuanya ini mengalami peningkatan. Apa yang misalnya juga menjadi bahan evaluasi dari pemerintah dalam hal ini memberlakukan terlebih dahulu di Pulau Jawa dan Bali. Kita lihat bersama, kalaupun misalnya juga kita keluar kota ataupun misalnya keluar dari kota Jakarta memasuki kota lainnya saja, melalui jalan darat juga diberlakukan juga untuk masalah pengawasan, yaitu adalah swab antigen yang memang nantinya juga akan berkala. Tidak semuanya memang, tapi setidaknya juga petugas juga tetap memberikan fasilitas untuk bisa swab antigen, misalnya juga Anda belum melakukan hal tersebut ataupun misalnya juga Anda belum bisa memperlihatkan surat daripada pernyataan negatif dari virus COVID-19. Yang tertulis mungkin bisa menekan laju ya penambahan, tapi pelaksanaan atau hasil yang dilihat tadi memang justru selalu memecahkan rekor. Artinya dari sisi pelaksanaan maupun pengawasan belum bisa berjalan dengan baik ya di lapangan ini karena tracingnya pun juga belum bisa berjalan dengan baik. Tapi semuanya ya yang namanya juga himbauannya adalah PPKM harus ditegakkan, semua pengawasan harus ditegakkan, semuanya ini memang harus ditegakkan. Tapi kondisi di lapangan ini sangat berbeda. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Benar-benar langkah konkretnya untuk bisa benar-benar menekan yang namanya angka penularan ini yang semakin tinggi. Karena mungkin masyarakat sendiri juga masih belum bisa melakukan kesadaran diri sendiri untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun semuanya untuk bisa memberikan himbauan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, tapi kadangkala memang di lapangan agak sulit untuk melakukan itu. Kuncinya memang di pemahaman dan kesadaran, ini yang memang paling sulit ya untuk bisa diberikan pemahaman yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 9 DPR RI menyebut langkah pemerintah memberlakukan PPKM skala mikro mulai 9 hingga 22 Februari dianggap blunder. Anggota Komisi 9 Neti Prasetyani mengatakan bahwa kebijakan PPKM mikro tidak efektif, mengingat dilonggarkannya aturan pembatasan jam buka mal dan jumlah pekerja WFO. Neti menyarankan dilakukan karantina total guna memutus mata rantai penyebaran dan memastikan sistem pelayanan kesehatan tetap bertahan. Ia meminta pemerintah agar memastikan RT maupun kelurahan yang diisolasi mendapatkan penanganan yang cepat serta terpenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Dan kalaupun misalnya nih ya, PPKM ini kan memang sudah dibuat jilid 2. Kemudian juga ini ada pengurangan untuk masalah jumlah karyawan WFO. Ya, semakin bertambah. Harusnya kan memang lebih banyak harusnya WFH. Kemudian jam mal buka juga tadi Ibu Neti mengatakan sudah diperpanjang lagi. Nah, harusnya kalaupun misalnya memang PPKM ini diberlakukan, kemudian juga pemberian vaksin sedang berjalan secara bertahap, sebenarnya ini bisa efektif loh. Asalkan memang jangan ada kelonggaran-kelonggaran terlebih dahulu
untuk di beberapa bagian, misalnya tadi kayak jam mal buka atau jumlah yang WFO juga malah semakin bertambah. Ya, jamnya selalu berubah, bukannya semakin menurun ya. Itu dia. Dari jam 7, kemudian jam 8, kemudian jam 9. Artinya kan beberapa masyarakat justru merasa ini adalah pelonggaran, bukan pengetatan. Betul. Pemahamannya belum maksimal, tapi kalau pada saat ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan seperti menjadi celah khawatirnya, ya kan? Dan apalagi masyarakat semuanya belum tentu sadar dengan kondisi apa yang harus dilakukan, ataupun juga harus menjalankan protokol kesehatan ini untuk apa? Jangan-jangan menggunakan masker hanya untuk dari satu tempat ke tempat lain, sebenarnya dibuka. Artinya ya kan? Kita memang mendukung untuk pelaksanaan PPKM Mikro ini dengan baik, dengan segala kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus mau melaksanakan protokol kesehatan ini dengan baik dan sadar diri. Artinya untuk tidak menambah beban penambahan virus ini. Dan walaupun banyak pihak yang mengatakan ini sebenarnya belum efektif, tapi coba kita lihat apakah pemerintah juga nanti mempunyai terobosan baru atau program baru ataupun juga strategi baru dengan memberlakukan PPKM jilid kedua. Tapi kita juga masyarakatnya harus bantu ya, jadi kita harus sama-sama. Ingat pemirsa, dengan menjaga kesehatan diri sendiri itu berarti juga kita sudah menjaga lingkungan sekitar kita loh. Salam sehat selalu, saya Yusli Hayanti. Saya Mindi Nugroho. Bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.